Rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sikni ilma warsuqna fahman amin ya rabbal alamin. Nah, itulah pembacaan doa dari saudara Ilham Muharram. Selanjutnya, di sini saya membagi dua sesi, yaitu yang pertama yaitu sesi presentasi yang dibawakan oleh saudara Ibrahim Rauf Mande. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab oleh audiens. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan hasil tugasnya. Kepada saudara Ibrahim Rauf, saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak dosen kita ya, dosen Bapak Dr. Irham Muhammad Irham Hafizahullah Ta'ala dan teman-teman sekalian yang semoga dalam kondisi sehat walafiat, yang berbahagia, Hafizahullah Ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami diamanahkan untuk kembali membawakan materi yang berjudul Ijazul Quran. Alhamdulillah hamdan hamidin wa syukrullah wa syukran syakirin. Eh, Ya, sebagai prolog sebelum kita masuk kepada materi ini, secara singkat, Ijazul Quran adalah eh, mujizat Al-Quran, mujizat yang diberikan khususan kepada Al-Quran sebagai pengingat bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan banyak nabi di muka bumi ini, ya kurang lebih 124 nabi, 124.000 nabi dan 315, ya mohon dikoreksi Pak, 315 rasul, dan di antara rasul itu Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa nabi yang dikatakan ulul azmi minar rusul. Nah, nabi-nabi inilah yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk diberikan mukjizat berupa kitab. Di antaranya adalah Nabi Daud ya, Zabur, kemudian Nabi Musa dengan Taurat, kemudian Nabi Isa dengan Injil, dan Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran. Ada juga ya Nabi Ibrahim dengan suhuf-suhuf ya, wahyu, lembaran-lembaran wahyu. Di antara semua nabi-nabi tersebut, semua mukjizatnya itu sirnah dan hilang seiring dengan meninggalnya para nabi tersebut. Dan perlu kita ketahui juga bahwa nabi-nabi tersebut diberikan kitab itu eh, hanya untuk pengikutnya saja ya. Nabi Musa, Bani Israel, begitu, Isa dan Nabi Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Al-Qur'an ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hudan wa syifa, kemudian dan seterusnya, untuk bukan hanya untuk manusia, bukan untuk manusia 1400 yang lalu, tapi sampai saat ini mujizat Al-Quran masih bisa kita rasakan, bahkan bukan hanya untuk kita sebagai manusia. Al-Quran ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk di muka bumi ini ya, jin, kemudian manusia, kemudian juga bahkan kaum ya di luar muslim juga diperintahkan untuk mengikuti tuntunan yang dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut. Baik, di materi ini sudah kami susun, makalahnya juga sudah kami share di grup. Kami hanya ingin mencoba menjelaskan secara singkat tentang makalah yang sudah kami buat di dalam Ijazul Quran ini. Yang pertama, kita bahas sedikit tentang latar belakang. Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin yang menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama yang harus kita imani serta aplikasikan dalam kehidupan
agar memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai aqwam, penjelas. Wa yubashshir al-mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin alladzina ya'maluna sholihat, yang mengerjakan amal soleh, alladzina anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Wa nazzalna, kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada wa nazzalna 'alaikal kitab, kami telah menurunkan Al-Qur'an ini, kitab ini kepada kalian, tibyanan, penjelas, likulli syai', untuk segala sesuatu, dan bukan hanya itu, wahuda, ya, sebagai petunjuk, kemudian warahmah, sebagai rahmat, wa busyra lil mu'minin, sebagai busyra, kabar gembira juga kepada kaum muslimin. Dan Al-Quran ini bukti bahwa betul-betul wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya dan kepada umatnya sampai saat ini. Kemudian ijaz Al-Quran adalah bagian dari ilmu tafsir yang mempelajari tentang segala sesuatu yang menyangkut mukjizat Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dari juz, surat, ayat, kalimat, bahkan apa yang ada dalam huruf per huruf di dalam Al-Quran, dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 88, "Qul ini kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatuna bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zuhira." Qul ini jitama'atil insu wal jinni. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an ini bahwa Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam untuk manusia, untuk kita, ya. Itu, ya, bisa dibilang tidak ada duanya, ya. Dan tidak ada yang mampu untuk menandingi keistimewaan Al-Quran tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang di dalam Al-Quran surat Al-Isra ini ayat 88, "Kul la in jitama'atil insu wal jin." Allah menantang semua manusia dan semua jin untuk sekalipun mereka bersatu, ya, sekalipun mereka bersatu, ala ayatuna bimisli hadzal Quran, untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab di dalam ayat ini, la ya'tuna bimislihi. Sekali-kali mungkin, ya, tidak akan pernah mereka bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini, walau kana ba'duhum li ba'din zuhira. Sekalipun mereka satu sama lain saling membantu, kemudian saling bekerja sama untuk mendatangkan Al-Quran ini, ya. Jin, Allah tantang jin, manusia untuk bersatu, tapi tidak mampu untuk mendatangkan Al-Quran semisal dengan Al-Quran ini. Bahkan nanti kami jelaskan juga di penjelasan berikutnya, di zaman dahulu, ya, ada seorang, di zaman Rasulullah ada seorang manusia yang mengaku sebagai seorang nabi dan mendatangkan semisal dengan Al-Quran, ya. Tapi, ya, ditentang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, namanya Musailamah, dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Kazzab, karena apa yang didatangkan itu bukanlah wahyu, tapi memang rekaan atau buatan-buatan sendiri. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah kami jelaskan di dalam makalah dan yang kami sebutkan tadi, kami mencoba merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengetahui dan memahami mukjizat dan ijaz Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa saja dalil dan unsur-unsur mukjizat Al-Quran. Dan yang ketiga, apa saja aspek kemukjizatan Al-Quran. Oke.
Kita masuk yang pertama. Yang pertama pengertian mukjizat dan ijaz Al-Quran. Secara bahasa, ijaz adalah dari akar katanya ajaza yu'jizu ijazan, yang bermakna lemah atau tidak mampu atau tidak sanggup atau tidak sanggup atau tak berdaya. Namun secara etimologi, ijaz dimaknakan atau diartikan sebagai menjadi sesuatu yang lemah atau tak mampu melakukan sesuatu. Jadi ijaz bermakna menjadikan sesuatu itu lemah, ya, atau tidak mampu melakukan sesuatu. Kemudian dalam konteks Al-Quran, ijaz berarti kemampuan Al-Quran untuk melemahkan manusia dan jin dalam menandingi Al-Quran atau membuat serupa dengannya, baik dari sisi bahasa, isi maupun mukjizat lain sebagaimana yang ayat yang kita bacakan tadi. Unsur-unsur mukjizat yang pertama tadi, kemudian yang kedua unsur-unsur mukjizat. Untuk menyatakan sesuatu itu mukjizat, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, mukjizat harus berupa peristiwa luar biasa. Nah ini ya dari kalau kita baca atau kita lihat ya sejarah-sejarah dahulu yang telah menjelaskan kepada kita tentang eh, kehidupan para nabi, rasul ya, semua diberikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat dan peristiwa-peristiwa luar biasa. Dan semua itu kaitan eratnya dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena kalau kita mau samakan dengan kaum kita saat ini, ya tidak jauh beda sebenarnya dengan kondisi-kondisi kaum-kaum terdahulu. Kalau ada orang yang mengatakan tiba-tiba datang kemudian dia mengatakan bahwa saya adalah seorang nabi, ya, apa yang menjadi dasarnya ketika dia mengatakan dia adalah seorang nabi? Jadi memang ketika dia mengaku seorang nabi, ya harus terlihat dari peristiwa yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang beberapa kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan itu sebagai sejarah untuk kaum muslimin, sebagai peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya dalam peringatan itu atau kisah-kisah itu ada manfaatnya. Seperti contohnya di dalam surat Al-Anbiya, Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Jadi kaitannya dengan mukjizat itu harus berupa peristiwa yang luar biasa. Beda mukjizat, beda dengan apa? Ijaz ya. Ijaz ini dalam Al-Quran ada juga eh, ada yang dikatakan juga sebagai karomah ya. Karomah ini juga eh, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh. Namun ini yang dimaksud dengan apa namanya? Peristiwa yang luar biasa adalah yang memang pernah terjadi. Yang pernah terjadi dan langsung disaksikan secara langsung oleh banyak orang. Yang pertama di surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 69, kisah tentang Nabi Ibrahim ya, yang sebagaimana pernah kita mungkin dengarkan, yang pernah kita baca juga. Ya, Nabi Ibrahim ini hidup di zamannya Raja Namrud. Nah, Raja Namrud yang zalim, dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian memerintahkan semua rakyatnya untuk membuat patung, ya, yang membuat patung, kemudian patung tersebut disembah dan dan juga sebagai tempat mereka meminta. Ya, ketika mereka meminta uang, maka Raja Namrud selama dia menyembah patung tersebut, Raja Namrud memberikan apa yang mereka minta. Kemudian juga dengan hadirnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Ibrahim untuk menentang Nabi Namrud untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid. Dan Nabi Ibrahim singkatnya di, disiksa oleh Raja Namrud dan Nabi Ibrahim dibakar ya. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Ibrahim itu dibakar, bukan hanya dibakar ya, bukan diikat kemudian dibakar, tapi Nabi Ibrahim itu dipentalkan dari gunung yang tinggi masuk ke dalam api.
Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Anbiya ayat 69. Pada saat tubuh Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, ya, pada saat tubuh Nabi Ibrahim mau menyentuh api, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada api tersebut, "Qulna qulna ya narun kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Qulna ya narun, wahai api, dinginlah kalian, kuni bardan, ya, jadilah kalian dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan sampaikanlah salam dan keselamatan kepada Ibrahim. Ini mukjizat yang luar biasa dan disaksikan oleh banyak manusia saat itu. Kemudian mujizat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Al-Imran ayat 49. Ini kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Beliau yang terkenal sebagai nabi yang diberikan kitab Injil, ya, untuk Bani Israel. Sama juga beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Bani Israel, dan sebagaimana yang kita ketahui Bani Israel ini sangat luar biasa penentangannya terhadap nabi. Bahkan sampai mereka ini Bani Israel ini membunuh para nabi-nabi, ya. Nabi Isa ini tidak begitu gampang langsung mengaku nabi. Bahkan Bani Israel ini mengatakan, meminta bukti kepada Nabi Isa. Ke Allah Subhanahu wa taala mewahyukan mujizat itu kepada Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Isa mengatakan, ya, dalam surah Al-Imran, anni akhluqu lakum minat-tini kahayati thair. Jadi Nabi Isa membuat replika burung dari tanah liat. Ya, jadi Nabi Isa itu Allah mewahyukan Nabi Isa untuk membuat burung dari tanah liat. Kemudian fa'amfuku fihi fayakunu tayra. Kemudian Nabi Isa meniup tanah liat tersebut, kemudian tanah tersebut menjadi burung biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ubriul akmah, dan juga bukan hanya mampu membuat burung itu menjadi burung yang asli, tapi Nabi Isa juga diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan mukjizat untuk wa ubriul akmah, menyembuhkan orang buta, kemudian absor, menyembuhkan orang yang eh, ya, menyembuhkan orang yang penyakit lepra, ya. Dalam kisah itu yang sudah puntung-puntung, yang sudah putus-putus tangan dan kakinya, Nabi Isa bisa menyempurnakannya. Dan ini yang paling fenomenal, wa uhyil mauta. Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberikan mujizat atau kemampuan, eh, tidak ada yang mampu melakukan hal demikian. Nabi-nabi sebelumnya dan nabi setelahnya adalah menghidupkan orang yang sudah mati biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan dengan cara seperti ini para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diakui oleh kaumnya sebagai seorang nabi. Kemudian di dalam kisah yang lain juga dalam surat Al-A'raf, kaitannya dengan mujizat harus berupa peristiwa yang luar biasa. Ini yang biasa kita kenal, bahkan yang sering kita dengarkan juga, kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dalam surah Al-A'raf ayat 107 sampai 108, wa alqa asahu fa idza hiya suban mubin. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi Musa juga ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, yang memang luar biasa. Bani Israel ini banyak Allah Subhanahu wa taala turunkan nabi di Bani Israel ini karena untuk menguji dan menyadarkan Bani Israel ini yang luar biasa bobroknya, ya. Bani Israel ini bahkan sampai mereka berani membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga diuji oleh Bani Israel dan diperintahkan untuk memberikan jadi Nabi Musa ini dituduh penyihir, ya, dan disuruh perlihatkan sihirnya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa lewat malaikat Jibril, wa alqa asahu fa idza hiya subhanun mubin. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Wa naza'na yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Kemudian mujizat yang lain juga, Nabi Musa ketika mengeluarkan tangannya, baydha, tangannya itu bercahaya putih terang, ya. Kemudian lin-nazirin, yang membuat orang melihatnya. Kemudian di dalam lanjutannya juga, ya, sebenarnya ini lanjutan dari kisah Nabi Musa, namun di surah yang lain dalam surat Asy-Syu'ara
ayat 63 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'auhayna ila Musa an adrib bi asokal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin qattoidil azim. Jadi dalam kisah yang biasa juga kita dengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'auhayna ila Musa an adrib bi asok. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk menghentakkan atau memukulkan tongkatnya ya, tongkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tongkatnya itu bisa membelah lautan. Nah, ini kaitannya dengan mukjizat yang harus berupa peristiwa yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mukjizat harus disampaikan atau dipaparkan oleh orang yang mengaku nabi. Ini juga sebenarnya kisahnya panjang tentang ya salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Dari ayat tersebut dan ayat ini menjelaskan tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram kemudian ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu yang diberkahi sekelilingnya min ayatina innahu huwas samiul basir. Eh, Syahidnya di sini ingin kita jelaskan bahwa mujizat harus disampaikan oleh atau dipaparkan oleh orang yang mengaku nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu ya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kata orang-orang setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini kan orang tidak percaya ya. Ada orang diperjalankan dari satu malam kemudian ya secara logika kita tidak akan percaya. Bahkan pun kalau misalnya kita ya dijelaskan saat ini ya kita pun juga mungkin akan mengatakan saya tidak percaya karena tidak masuk akal ya perjalanan yang ditempuh antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ini kalau berjalan kaki atau naik unta itu sampai 1 bulan ya. Kalau jalan kaki bisa sampai 3 bulan. Kalau naik kuda atau unta itu 1 bulan ya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa perjalanan itu sampai 1 bulan kalau naik unta. Nah, jadi tidak masuk akal orang manusia biasa kemudian bisa melakukan perjalanan tersebut. Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal tersebut kepada umatnya. Ya, tiba-tiba datanglah siapa ini Abu Jahal kalau tidak salah, kemudian mengatakan bahwa ini adalah pendusta, pendongeng. Ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadisnya juga panjang. Rasulullah SAW mengatakan utitu bil buraq wa huwa dabatun abiyad fawqal himar wa dunal bagel. Jadi Rasulullah SAW didatangi oleh al-buraq wa huwa dabatun abiyad. Dia adalah dabbah ya, semacam keledai ya tapi di sini dikatakan fahuwal himar fauqal himar lebih besar daripada keledai wa dunal bagel dan lebih kecil daripada kuda. Jadi buruk ini yang pertama abyad berwarna putih, kemudian lebih besar daripada eh, keledai dan lebih kecil daripada kuda. Bahkan dia melangkah sejauh mata eh, yadu'ul hafirahu indal muntaha torfi. Jadi dia melangkah itu satu kali melangkah sejauh matanya memandang. Jadi secara logika pun ini tidak masuk akal bahwa ada seseorang manusia yang diberikan mukjizat seperti ini bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu naik ke langit ketujuh ya. Dan pada saat itu iman para sahabat yang sudah meyakini agama Islam itu mulai luntur karena adanya perkataan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mengutus sahabat yang sangat mulia ya Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu berita ini sampai kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakarlah yang membuat keimanan para sahabat itu menjadi naik kembali. Apa yang Abu Bakar mengatakan, saya akan percaya semua perkataan Nabi saudaraku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Sekalipun mata saya ditutup dan di depan saya itu tembok yang sangat besar dan Rasulullah mengatakan di belakang tembok itu ada kuda, maka saya akan percaya. Dengan perkataan tersebut, para sahabat itu kembali keimanannya. Dan ini kaitannya dengan mujizat yang harus disampaikan daripada dipaparkan oleh orang. Rasulullah SAW memaparkan, menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya pada satu malam. Dan ini peristiwa awal mulanya disyariatkannya sholat ya 5 waktu. Kemudian yang ketiga, mujizat harus mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Di dalam surah Al-Baqarah juga ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ini